Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 Desember 2022. Video ini saya tujukan sebagai kado ulang tahun Bank BRI ya, yang ke-127 tahun. Meskipun sudah lewat ulang tahun BRI ya, ulang tahun BRI kemarin itu tanggal 16 Desember 2022. Video ini saya tujukan untuk Bank BRI ya, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Erick Thohir ya, Menteri BUMN. Pak ya, saya mau melaporkan tentang kepala cabang yang memimpin Bank BRI ya, melakukan kecurangan ya, terutama terhadap saya, di mana saya mengagunkan agunan sertifikat rumah ya. Agunan sertifikat rumah sebesar 200 juta. Di mana uang itu pada saat saya pencairan dan uang itu hanya saya terima sebesar 170 juta sekian. Ya, 20 jutanya itu katanya masuk ke BRI dan administrasi sejumlah 300 sekian atau 600 ribu sekian. Dan saya hanya mendapatkan 170 juta sekian. Pada saat waktu itu saya melalui proses tahapan-tahapan survei ke tempat usaha saya, ke rumah mendatangi dan segala macam. Itu prosesnya sekitar 1 minggu lebih, proses pengajuan saya sehingga sampai pencairan. Pada saat saya pengajuan waktu itu ada notaris, dia bilang ada notaris dan appraiser ya untuk menentukan harga. Dan pada saat waktu pencairan, setelah waktu saya tunggu 1 minggu lebih sekian, pada saat pencairan di Bank BRI unit Petojo ya, unit Petojo Jalan Aim Sangaji Jakarta Pusat, saya tidak memegang berkas-berkas kopi pengajuan saya, hanya struk kuning ya, berbunyi telah terima uang senilai 200 juta. Pada saat pencairan di teller bawah ya, itu buru-buru, katanya sistemnya lagi error. Menurut teller ya, tellernya cowok pada saat itu ya. Bu, sistemnya error begini, dia bilang. Dan saya mengenal Bank BRI dari istrinya kepala cabang, yang mengaku dia sebagai istrinya Pak Ilham Hendriansah ya, yaitu Ibu Endahwati, di mana dia sebagai pemain ya, membuka toko handphone juga di ITC Roximas ya. Dia orang baru masuk ke mall perbelanjaan ITC Roximas. Saya mengenal Ibu Endahwati melalui teman saya ya, sesama pedagang di ITC Roximas. Dari situ saya mengenal Ibu Endahwati. Dan cicilan saya sebulan 7.650.000 dan saya sudah bayarkan selama 11 bulan. Di tengah perjalanan usaha saya kolaps ya. Dan Bank BRI menanyakan dari awal, "Ibu, ini belum ada pembayaran begini-begini." Saya pun menyatakan, saya ingin pembayaran begini-begini disesuaikan dengan keadaan saya minta waktu dari 3 tahun. Kurang lebih saya minta mundur waktu begini-begini. Tapi orang BRI ya mencoba membungkam mulut saya ya. Saya diajak bertemu dengan kapinca atau atasan dialah ya, yang menemui saya pada saat itu adalah Pak Satrio ya. Dia meminta saya bertemu atasan dia ya, di atas kepala cabang, kapinca bosnya lah begini-begini. Tapi dia mencoba membungkam mulut saya. Katanya, "Bu Ismi, jangan membicara apapun ya. Ibu nanti iya aja. Apapun yang Ibu tahu tentang sistem BRI, Ibu mohon jangan memberitahu begini-begini, termasuk uang 20 juta sekian yang diminta oleh Pak Ilham Hendriansah, di mana uang yang saya terima hanya menjadi 170 juta sekian." Saya bilang, "Loh Pak, kalau Anda mencari jalan keluar, harusnya apapun yang saya ketahui, saya akan ceritakan dari awal. Kenapa Anda mencoba membungkam mulut saya?" Saya bilang begitu. "Oh iya Bu, Ibu iya ya." Dan saya tidak mau mengikuti perkataan dia ya. Di mana saya mengetahui
kalau ternyata Pak Ilham Hendriansah itu ya sebagai pimpinan kepala cabang dan juga bawahan-bawahannya, dia yang membobol uang kas dari Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Ya, dia keperluan untuk usaha istrinya ya. Usaha istrinya untuk membangun kos-kosan 38 pintu rumah istrinya itu yang berada di Sinyar 1 Setiakawan. Itu membobol uang kas ya, uang kas dari bank itu sendiri ya. Dia bercerita kepada saya ya dan juga Ibu Endahwati, saya hanya berpura-pura tidak mengerti dan saya hanya berpura-pura bodoh. Saya hanya mendengarkan. Dia pernah berbicara ya dengan orang lain ya, mengajak orang lain kerjasama mencari KTP rakyat Indonesia, fotokopi KTP rakyat Indonesia, fotokopi kartu keluarga rakyat Indonesia, dan juga foto usaha orang lain ya. Dia asal foto untuk membobol kas itu. Sejumlah nominal berapapun uang nominal yang dia pergunakan untuk keperluan pribadi. Ya. Dia dan anak buahnya ya. Jadi setiap bulan sistem perbankan itu dia permainkan. Dia setor uang sendiri, dia masukkan, dia mengeluarkan uang sendiri. Terutama data-data masyarakat daerah Jakarta Pusat yang saya ketahui, yaitu terutama di daerah Setiakawan, Jalan Sinyar Setiakawan, sekitaran Jakarta Pusat. Pada saat saya mendatangi Bank BRI unit Petojo ya, AM Sangaji, ternyata Bapak Ilham Hendriansah sudah tidak memegang kepala cabang di situ ya. Dia digantikan dengan kepala cabang yang lain ya, cowok juga. Dan Bapak Ilham Hendriansah itu pindah memimpin ya BRI kepala cabang unit Tomang ya. Dari situ saya minta waktu ya, tapi di Bank BRI hanya bisa katanya sampai 5 tahun. Saya belum deal di 5 tahun karena waktu itu saya menyesuaikan dengan pendapatan saya minta lebih dari 5 tahun. Dan saya menanyakan tentang berkas-berkas yang tidak ada pegangan untuk saya. Akhirnya saya mengecek map, satu tumpuk map yang berada di depan muka saya. Saya cek. Ternyata berkas itu untuk rekstrak ya, untuk pembunuran waktu. Yang dia bilang hanya sampai 5 tahun. Dan saya cek semuanya, ternyata pengganti Bapak Ilham Hendriansah yang memimpin kepala cabang di BRI KCP unit Petojo AM Sangaji itu memalsukan tanda tangan saya. Dan saya minta berkas-berkas ya pengajuan. Dia bilang, oh Bu, nggak ada begini-begini karena waktu itu Ibu katanya dibilang pengajuan saya di bawah tangan. Saya bilang, loh apa maksudnya di bawah tangan? Saya bilang, waktu saya pengajuan dengan Bapak Ilham Hendriansah itu ada appraiser dan ada notaris. Kenapa ini, apa arti pengajuan saya, pengagunan sertifikat rumah saya di bawah tangan? Apa artinya? Terus map itu langsung ditarik dengan pengganti Bapak Ilham Hendriansah, kepala cabang BRI unit Petojo ya. Dia bilang, oh oke Bu, kalau Ibu, iya itu di bawah tangan. Dia gugup segala macam. Oke Bu, kalau emang Ibu belum deal gini-gini, ya udah ini batal. Saya bilang, Anda lancang, Anda kurang ajar, Anda memalsukan tanda tangan saya. Ini sudah kejahatan sekali, saya bilang begitu. Oh ya udah Bu, ini batal aja begini-begini. Dan sampai saat ini pihak dari BRI itu menggantung saya. Makanya kenapa saya bilang ini hadiah ulang tahun BRI yang ke-127 tahun ya. Karena saya tidak akan diam, saya akan menghadapi kalian karena agunan sertifikat rumah orang tua saya yang saya agunkan itu masih berada di BRI KCP unit Petojo. Dan pada saat Bapak Ilham Hendriansah menjabat sebagai kepala cabang BRI KCP unit Petojo di Jalan AM Sangaji Jakarta Pusat. Di suatu malam itu Pak Ilham Hendriansah dan anak buahnya ya pernah tertangkap atau digerebek di kantor itu ya, di kantor BRI unit Petojo Jalan AM Sangaji ya. Digerebek dengan kanit narkoba ya, kasat narkoba ya.